Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa hatta lahas qulubuhum linahwihi famin azimi sanihi lam tahwihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kun aliman wa la takun jahilan. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung tipayun hayu urang sanggakeun puja sinareng puji syukur. Puja anu ngajadikeun ati sanubari ati zat yang telah memberikan kita, yang mempunyai sifat Rahmanir Rahim, zat yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, bahkan berjuta-juta kenikmatan, anu mana nikmat tersebut tidak bakalan bisa terhitung oleh profesor, oleh insinyur, meskipun huluna berjenis botak-botak mendikan kahendek duluan. Tidak ada yang bisa pantas menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak ada yang bisa menghitung bil muradi, tidak ada yang bisa menghitung segala nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan sakumaha kita bisa menikmati nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita harus pantas bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dari ujung rambut sampai ke dangkal suku. Bagaimana kita bisa menikmati nikmat yang telah Allah berikan? Kita harus bersyukur yang telah Allah berikan kepada kita nikmat-nikmat tersebut. Sakumaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, niscaya aku akan memberikan kepadamu. Tetapi wala in kafartum, jika kalau kalian mengingkari nikmat-nikmat yang telah aku berikan, sungguh na'udzubillahi min dzalik, azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur agar kita bisa diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sehat, sehingga kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melangkahkan kaki kita menuju majlis-majlis taklim, majlis-majlis ilmu, ke pondok pesantren, menuntut agar apa? Menuntut ilmu, supaya hati kita tenang, supaya jiwa kita bisa diobati oleh ilmu. Salawat beserta salam pamuja serta tercurah limpahkan ke junjungan alam, yakni Nabi yang paling agung,
Nabi yang paling utama, Nabi yang anti korupsi. Siapa beliau? Bukan lagi baginda Habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunil muttaqina imama Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang, dari zaman Presiden Soekarno nepikan ke zaman now sekarang, yakni Bapak Prabowo, sehingga Kangjeng Nabi lah yang telah memberikan kepada kita syafaatul uzma, sehingga kita ingin mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Salawat yang kedua kali salamnya pamugia selalu tetap tercurah limpahkan ke para sahabatnya, kepada tabi'ana, kepada pengikut-pengikutnya, sehingga kita sebagai umat kanjeng Nabi besar Muhammad ingin mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang kami hormati dan yang kami muliakan, kepada kiai, kepada kesepuhan, alimul ulama, para asatidz wal astadidah, kepada tokoh masyarakat, kepada RT dan kepada RW, kepada pejabat-pejabat semuanya, sehingga tidak dapat bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak bisa mengurangi rasa hormat, ta'ziman wa takriman kepada semua umat muslimin wal muslimat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak ada yang namanya manusia ingin, tidak ada namanya manusia ingin hidup mewah, ingin hidup bahagia tanpa melalui adanya ilmu. Lantas kenapa kita harus mempunyai ilmu? Sebab sehingga kalau kita bisa mempunyai ilmu, insya Allah hati kita tentram, jiwa kita bahagia, sehingga dunia dan akhirat kita insya Allah akan baldatun, akan bahagia selama-lamanya. Sabab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, kun aliman wala takun jahilan. Kun disebut di situ kata dalam sebuah hadis, sebuah kalimat fi'il amar yang menuduhkan untuk kita jadilah orang yang berilmu, wala takun jahilan, dan janganlah kamu menjadi orang yang jahil sehingga kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu arti jahil? Yaitu bodoh, tidak mau mengaji, tidak mau menuntut ilmu. Kalau diri kita memang tidak bisa, buat apa kita datang ke pengajian, datang ke majelis taklim, sehingga kita bisa menuntut ilmu, sehingga kita tahu dasar-dasar tentang wudu, tentang sholat, tentang dan yang sebagainya, sehingga kita kalau mengikuti aturan ajaran-ajaran agama Islam, sehingga kita insya Allah hati kita menjadi sebuah menyelamatkan keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Masya Allah, sungguh luar biasa. Sebab kenapa kalau kita datang duduk di majelis taklim, duduk di majlis-majlis pengajian ilmu, datangnya itu aja sudah menjadikan sebuah ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita menuju tempat pengajian menjadikan sebuah pahala yang sungguh luar biasa. Baginda sabda Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamis sahalallahu jannah." Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju majlis-majlis ta'lim, sahallallahu ta'ala ilal jannah, Allah Subhanahu wa taala akan menggampangkan kita menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Kalau sudah ngomong-ngomong hati tidak ada memandang usia.
meskipun sudah tua, meskipun masih muda, meskipun masih perawan, meskipun sudah janda dan sebagainya. Kalau udah ngomong soal hati, hati-hati kawan, ini bukan soal hati, tetapi ini soal tidak yang namanya memandang fisik. Menuntut ilmu itu dari kita brojol ke alam dunia sampai kita datang ke yang lahat. Utlubul ilman al mahdi la lahdi, menuntut ilmulah kalian dari brojolnya ke alam dunia sehingga kita wafat. Dalam arti kita semua harus menuntut ilmu, jangan sampai kita meninggalkan tempat-tempat pengajian ilmu. Bahkan guru-guru kita, abuya-abuya kita mengatakan ngaji dan ngaji sehingga kita insya Allah akan mendapatkan sinarnya, nurnya, cahaya dari mu'alim guru-guru kita. Masya Allah, luar biasa. Tidak ada manusia yang tidak yang tidak bersyukur. Sehingga kalau kita datang ke majlis ta'lim, datang ke tempat pengajian ilmu, insya Allah hidup kita akan segera diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu janganlah kita menyanyiakan usia kita. Selagi kita masih umur kita masih dikasih umur Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikanlah umur kita menjadikan umur yang mana dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita dunia kita hancur, bagaimana kita kehidupan kita acak-acakan, maka dari itu dosa apa yang telah kita perbuat, sejauh mana kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang memandang jika kalau kita bekerja keras untuk dunia, tidak ada yang melarang kita bekerja, namun setidaknya kita harus bisa mengingat siapa yang memberi rezeki, siapa yang ngasih rezeki, sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu banyak orang-orang yang mengeluh, hartanya banyak, jabatannya tinggi, tapi itu orang tidak bahagia. Karena kenapa? Karena orang tersebut tidak mensyukuri atas nikmat yang Allah telah berikan, sehingga iman dan Islamnya itu tidak ada bersabab, tidak berilmu, dan tidak tahu bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pentinglah kita dalam sebuah menuntut ilmu itu, dalam kita mengagungkan ilmu, dalam kita semua bekerja keras. Tidak ada yang namanya mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi hari ini kita kaya, suatu saat nanti kita miskin. Bisa jadi hari ini kita miskin, suatu saat nanti akan Allah berikan yang terbaik kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu, dengan keutamaan berilmu, akan menjadi sebuah motivasi kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Maka dari itu kitalah sebagai manusia yang banyak dosa, manusia yang banyak salah, agar mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di bulan Muharram ini, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan begitu dahsyatnya kenikmatan, begitu Muharram inilah bulan syahrullah, bulan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa memperbaiki diri kita sebagaimana yang tadinya kita kurang baik, agar bisa lebih baik. Yang tadinya baik supaya lebih baik lagi. Jadikanlah bulan Muharram ini menjadikan sebuah bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh kedamaian, bulan yang penuh kesucian, agar kelak hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dari awal yang saya bicarakan ini tentang bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan, dan berlanjut dengan keutamaan ilmu dan keutamaan kita memuliakan guru-guru kita, dan bagaimana kita mengagungkan, bagaimana kita cara mensyukuri bulan Muharram ini.
Mudah-mudahan kita semua digolongkan Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'a man ahabba. Jika kita mencintai orang tersebut, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang kita cintai. Jangan sampai kita memilih salah pilihan, jangan sampai kita salah jalan. Sebab kenapa saya mengingatkan kepada umat-umatku, kepada anak-anakku, kepada generasi-generasi muda yang akan datang, berjalanlah engkau dan jangan sampai salah jalan. Melangkahlah engkau dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah ucapannya dan jangan lihatlah siapa yang berbicara. Yang berbicaranya cuma hanya manusia gaib, manusia yang banyak salah, manusia yang begitu amat dahsyatnya. Jika kalau dosa saya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala ditimbulkan, begitu busuknya, begitu dahsyatnya dosa saya, lebih besar dosa dibandingkan lautan. Maka dari itu apa yang datangnya yang terbaik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ucapan saya, jika kalau ucapan saya yang bagus itu datangnya dari Allah, dan jika kalau ucapan saya tidak berkenan hati itu datang dari kebodohan si mandi jahilun, orang yang masih bodoh, masih ingin menuntut ilmu dan masih ingin bekerja dan menuntut ilmu sekumaha. Kita berusaha sebaik mungkin agar kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya saya tutup, perkenalkan nama saya Abdul Rashid Al-Farizi, alamat Kampung Sempu, Cikarang, Kecamatan Cikarang Utara, Desa Pasir Gombo, Kabupaten Bekasi. Salah satu perwakilan dari Pondok Pesantren Miftahul Falah Pasir Tanjung. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.